Selamat pagi. Saya siapkan materi tentang pengaturan panas. Pada materi ini saya beri judul atau topik termofisika. Ini merupakan mata kuliah IBD pada semester 1 keperawatan. Kita mulai saja. Pada materi ini kita akan bahas tentang bagaimana pengaturan suhu tubuh, transfer panas, serta penggunaan energi panas dalam pengobatan energi dingin dalam ilmu kedokteran maupun keperawatan. Metabolisme ini bisa kita konversikan kaitannya dengan energi dengan alasan berbagai definisi sebagai berikut, bahwa metabolisme itu merupakan, kita perlu ingat kembali, suatu proses perubahan yang terjadi dalam satu organisme, merupakan jumlah total reaksi kimia atau fisika yang diperlukan untuk kehidupan. Jadi metabolisme ini proses perubahan yang terjadi di dalam tubuh ya, secara kimia. Kecepatannya tentunya dalam metabolisme ini harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, diantaranya mungkin ada pengaruh suhu ya. Dalam metabolisme kita kenal istilah dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme menunjukkan reaksi sintesis yang menjurus penyimpanan energi, jadi pembentukan energi, sedangkan sebaliknya katabolisme itu merupakan pemecahan energi. Jadi ini menggambarkan suatu kerusakan jaringan atau penggunaan sumber energi, yaitu pemecahan. Anabolisme penyusunan, katabolisme adalah pemecahan. Nah, ini memenuhi hukum persamaan ya, yaitu V sama dengan Q1 dan Q2 ya. Sehingga di dalam tubuh manusia ya, suhu tubuh itu kalau kita periksa ini menunjukkan suatu kehangatan pada manusia. Nah, ini merupakan pusat, maksudnya hipotalamus sebagai pusat pengatur panas tubuh yang bekerja secara sistematis untuk mengendalikan suhu tubuh manusia. Suhu tubuh itu mencerminkan suatu keseimbangan antara produksi panas yang dikeluarkan dan kehilangan panas. Dan biasanya diukur dalam unit panas yang disebut dengan derajat. Suhu tubuh itu mencerminkan apa saja? Yaitu mencerminkan keseimbangan antara produksi panas dalam tubuh dan kehilangan panas. Yang diukur dalam unit panas yang disebut dengan derajat. Ya. Sama yang saya sebutkan di atas tadi. Ada dua macam suhu tubuh, yaitu suhu tubuh inti ya, dan suhu tubuh permukaan. Suhu inti jaringan tubuh, nah ini yang terdapat di dalam rongga abdomen, rongga pelvik. Nah, ini sifatnya relatif konstan ya. Sedangkan suhu permukaan kulit ya, yaitu suhu kulit, ya. Lemak subkutan, ya. Ini bisa naik turun ya, terhadap reaksi dari lingkungan. Jadi dua macam suhu, ada suhu inti dan suhu permukaan. Kayak gitu. Berikutnya saya bahas tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi panas. Yang pertama, basal metabolisme rate, yaitu jumlah energi yang digunakan tubuh untuk melakukan aktivitas utama. Nah, dalam hal ini yang paling utama yaitu bernafas. Yang kedua, aktivitas otot. Termasuk di dalamnya upaya otot dalam mempertahankan panas dengan cara menggigil. Ini dalam upaya meningkatkan metabolisme rate. Yang ketiga, tiroksin output. Ini meningkatnya output tiroksin akan meningkatkan metabolisme sel di dalam tubuh. Yang keempat, stimulasi atau respon epinefrin, norepinefrin maupun saraf simpatis. Hormon-hormon ini dengan seketika akan meningkatkan metabolisme sel di beberapa jaringan tubuh. Yang kelima, fever. Ini akan meningkatkan jumlah metabolisme tubuh. Sehingga semua faktor-faktor ini adalah faktor yang bisa mempengaruhi produksi panas yang ada di dalam hipotalamus, yaitu pusat pengatur panas di otak kita. Berikutnya adalah bagaimana mekanisme kehilangan panas. Radiasi, kita bahas radiasi. Apa sih
yaitu pemindahan panas dari permukaan objek tertentu ke permukaan objek yang lain tanpa adanya kontak antara kedua objek yang paling sering adalah sinar infrared atau penyebaran panas dengan gelombang elektromagnetik. Ini radiasi. Yang kedua, konduksi. Contoh radiasi ini kena radiasi jadi ultraviolet ya. Yang kedua, konduksi, yaitu perpindahan panas ke objek lain melalui kontak langsung. Misalnya kita tidur di tempat yang dingin, lantai yang dingin, maka akan konduksi dari lantai dingin itu ke badan kita. Yang ketiga yaitu evaporasi, artinya penguapan. Jadi suhu itu bisa menguap ya. Itu proses perubahan cairan menjadi uap. Berarti cairan tubuh dalam bentuk keringat. Nah, ini menguap lewat kulit kita. Nah, yang terakhir adalah konveksi. Adalah penyebaran panas oleh karena pergerakan udara. Misalnya kena kipas angin dengan kepadatan yang tidak sama. Nah, contohnya. Perubahan fisiologi tubuh yaitu circadian ritme ya, perubahan fisiologi seperti perubahan suhu, TTV ya, yang lain secara fluktuatif. Contoh pada pagi hari suhunya lebih rendah dibandingkan sore hari, ini namanya circadian ritme. Suhu tubuh juga berfluktuatif antara 28 derajat sampai 0,28 sampai 1,1 selama periode 24 jam. Jadi ada perubahan sekian. Circadian usia ya. Faktor usia. Usia bayi ya. Suhu tubuh bayi maupun anak-anak berubah lebih cepat dalam merespon suhu panas dan lingkungan. Karena apa? Luas permukaan bayi dan anak-anak lebih kecil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yang lain yaitu hormonal. Perempuan itu cenderung lebih fluktuatif dibanding dengan laki-laki karena pengaruh hormon yang senantiasa berubah. Yang kedua, faktor stres. Respon tubuh terhadap stres fisik dan emosi akan meningkatkan produksi epinefrin dan norepinefrin, sehingga mengakibatkan peningkatan metabolisme rate dan peningkatan suhu tubuh. Nah, di sini ada gambaran suhu normal, suhu tubuh manusia normal, suhu permukaan, baik suhu permukaan, suhu inti. Ya, suhu normal 36,8 sampai 37,4 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan Fahrenheit 96,6 sampai 99,3. Suhu inti 36,4 sampai 38 derajat Celcius. Atau 97,5 sampai 100,4 Fahrenheit. Nah, sudah saya bicarakan tadi, pusat pengendalian suhu diatur oleh otak kita, itu di hipotalamus. Hipotalamus akan meningkatkan produksi panas dengan cara meningkatkan metabolisme melalui sekresi hormon tiroid. Epinefrin dan norepinefrin, medula adrenalis. Jadi hipotalamus itu akan meningkatkan suhu tubuhnya dengan cara meningkatkan metabolisme melalui sekresi hormon tiroid. Hormon tiroid letaknya di mana? Letaknya di jakun kita. Nah, kemudian di leher ya. Nah, hormon ini akan memicu epinefrin dan norepinefrin di medula adrenalis di daerah ginjal untuk mengatur suhu tubuh, untuk memproduksi panas. Dalam keadaan normal, hipotalamus menjaga suhu inti set point suhu tubuh optimal sebesar 1 derajat Celcius oleh perubahan suhu permukaan tubuh dan darah. Nah, jadi turun naiknya hanya 1 derajat Celcius meskipun karena faktor pengaruh lingkungan dan faktor yang lain, baik permukaan tubuh maupun darah. Berikutnya, bagaimana sih cara dan teknik pengukuran suhu tubuh melalui apa saja? Yang pertama, melalui mulut atau oral, yaitu pengukuran yang meletakkan dengan cara meletakkan termometer di bawah sublingual arteri, yaitu di bawah lidah. Biasanya hasil pengukurannya setengah sampai 0,8 Celcius di bawah suhu inti. Ada beberapa kontraindikasi yang nggak boleh dilakukan untuk pemeriksaan suhu di oral, antara lain
klien tidak kooperatif, resikonya apa? Ditelan nanti ya, digigit. Bayi atau toddler, anak-anak tidak boleh. Ya, pasien kondisi tidak sadar, terus dalam keadaan menggigil, ini tidak boleh. Orang yang biasa bernafas dengan mulut, tidak boleh. Pembedahan pada mulut, pasien yang tidak bisa membuka mulut. Oleh karena itu, untuk menjamin keakurasian hasil pengukuran suhu pada teknik lewat oral, pengukuran dilakukan 30 menit setelah apa? Setelah jika pasien makan, minum, ya, baik panas maupun dingin, mengunyah permen, merokok, atau apa saja, ya, tunggu 30 menit dulu, baru dilakukan pengukuran suhu lewat oral. Paham ya? Yang kedua, pemeriksaan suhu melalui atau lewat yang diletakkan rektal. Rektal itu anus. Pada pemeriksaan ini hasilnya menunjukkan 0,1 derajat Celcius dengan suhu inti. Ya, jadi berbeda ini. Terus ada beberapa kontraindikasi yang nggak boleh dilakukan pemeriksaan suhu pada rektal. Yang pertama, pada kondisi klien diare. Ada pembedahan di daerah rektal, ada clotting disorder, ya, ada masalah, ada perdarahan di situ. Di rektal, hemoroid juga tidak boleh. Ini pelebaran pembuluh darah di anus, ya, di rektal. Yang ketiga, pemeriksaan lewat aksila. Nah, hasil menunjukkan pengukuran 0,6 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu oral. Nah, pengukuran aksila ini paling sering dan mudah dilakukan karena lazim dan nyaman. Ya. Aksila itu ketiak, ya. Pernah dengar dan tahu tak? Oke. Ada beberapa kontraindikasi pemeriksaan suhu di aksila. Yang pertama, jika pasien kurus. Ya. Kalau kurus, ketiaknya kurus sekali sehingga reservoir tidak bisa menempel pada aksila. Jadi termometernya tidak menempel pada kulit aksila. Ada peradangan di aksila. Pasien tidak sadar atau shock, ini risiko nanti jatuh termometernya. Konstriksi pembuluh darah perifer di aksila. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan suhu badan di daerah telinga atau aural. Beberapa riset menunjukkan suhu telinga pada membran timpani ini paling mendekati suhu inti tubuh. Nah, kenapa? Ini ada dua fakta berdasarkan hasil penelitian tersebut. Yang pertama, alasannya membran timpani ini berjarak lebih dekat dengan hipotalamus. Yang kedua, darah pada arteri karotis interna dan eksterna adalah pembuluh darah yang mensuplai hipotalamus dan membran timpani. Jadi yang valid, yang lebih mendekati suhu inti adalah pemeriksaan lewat telinga. Di dalam tubuh kita sering mengalami yang namanya peningkatan suhu tubuh. Ada beberapa jenis peningkatan suhu tubuh kita golongkan. Yang pertama itu adalah pireksia. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suhu tubuh lebih tinggi dari set point normal. Jadi peningkatan suhu tubuh. Yang kedua, fever atau demam. Masyarakat sering menyebutnya demam. Kita fever, ya. Yaitu suhu tubuh meningkat lebih dari 37,4 derajat Celcius dengan tanda kulit kemerahan, gelisah, iritabilitas, ini artinya mudah tersinggung, mudah marah, ya. Tidak nafsu makan, pandangan menurun, dan sensitif terhadap cahaya. Banyak keringat, sakit kepala, nadi dan respirasi meningkat, disorientasi, bingung, dan tidak sadar terhadap lingkungan jika suhu terlalu tinggi. Kejang pada anak-anak dan bayi, infant itu bayi. Yang ketiga, istilah hipertermi, yaitu suhu di atas 40 derajat Celcius. Nah, dampaknya berisiko terhadap kerusakan otak, bahkan bisa kematian, dan juga penyebabnya karena kerusakan pusat pernafasan. Jadi suhu yang tinggi bisa merusak pusat pernafasan. Berikut adalah tahapan demam atau fever. Mahasiswa harus tahu ini. Yang pertama, prodromal fase, yaitu gejala tidak spesifik sebelum peningkatan suhu tubuh. Ini tahap pertama. Tahap yang kedua, onset or invasion fase, yaitu fase serangan, yaitu artinya peningkatan suhu tubuh terjadi serta kita bisa lihat kondisi pasien dalam kondisi menggigil. Yang ketiga, stationary fase, yaitu demamnya terus-menerus menetap. Yang keempat, ini sudah menurun, ya, normal kembali, namanya resolusi fase.
fase resolusi. Nah, berikut adalah diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan yang terkait dengan kondisi suhu tubuh pasien. Yang pertama, risiko injury, risiko trauma. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan apa kayak gitu ya. Risiko injury berhubungan dengan kejang, risiko injury berhubungan dengan hipertermi. Nah, gitu ya. Hipertermi berhubungan dengan peradangan, hipotermi berhubungan dengan ketidakmampuan menyesuaikan suhu tubuh, misalnya kayak gitu ya. Risiko ketidakseimbangan suhu tubuh berhubungan dengan apa gitu. Inefektif termoregulasi berhubungan dengan kerusakan pada medula, kerusakan pada otak atau hipotalamus dan seterusnya. Itu diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan yang berkaitan dengan masalah suhu tubuh. Berikutnya, suatu tindakan yang kita lakukan jika ada peningkatan suhu, kita lakukan prosedur namanya pemeriksaan suhu tubuh. Caranya adalah pastikan prevensi dan cara pemeriksaan tubuh sesuai dengan permintaan medis atau rencana keperawatan. Yang kedua, lakukan identifikasi pasien. Siapa namanya, laki atau perempuan, suhu tubuhnya sebelumnya berapa, masalahnya apa, diagnosa medisnya apa, keluhannya apa, riwayatnya ke sekarangnya apa, tolong diidentifikasi dulu. Yang ketiga, jelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Jadi pasien ini bukan robot ya, pasien ini satu manusia. Maka kita harus sopan, berinteraksi, komunikasi dengan baik, menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan supaya pelaksanaan kita menjadi lancar serta kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Pastikan termometer dalam keadaan siap pakai. Tentunya harus bersih, terdesinfeksi ya, tidak mengakibatkan penularan penyakit kepada pasien yang lain. Lakukan cuci tangan dan gunakan sarung tangan bila ada indikasi. Nah, bila ada indikasi ya, pilih letak pemasangan termometer sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ini terakhir ya. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit di tengah-tengah tadi ya. Bagaimana sih cara perpindahan panas? Yang pertama ini ada perpindahan karena perbedaan temperatur, yang kedua karena perbedaan tekanan. Contoh transfer panas oleh karena perbedaan temperatur, yang pertama adalah konduksi, tadi sudah kita bahas, ada yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Terus transfer panas oleh karena alasan perbedaan tekanan yaitu evaporasi, tadi loh ya, contohnya penguapan. Perbedaan panas dari bentuk cair menjadi uap. Nah, ini konduksi ya, sudah kita bahas tadi. Perpindahan panas yang terjadi pada benda di mana benda tetap diam, yang berpindah hanyalah panasnya yang umumnya terjadi pada benda padat. Ini konduksi. Ini ada persamaan yang berlaku menurut hukum G per T, yaitu perpindahan. Kalau K itu sebagai koefisien konduksi ya, K-nya sudah konstanta ini 4,6 kali 10 3 kg per ms ya, seperti ini. Ini konveksi, perpindahan panas, di mana benda dan panas berpindah pada umumnya jadi zat cair dan gas. Ini contohnya konveksi bisa kita temui dari alat di kebidanan namanya inkubator. Ini suatu alat yang untuk meletakkan bayi supaya terjadi keseimbangan suhu tubuh bayi dengan bayi di inkubator. Jadi alat ini untuk mengatur suhu bayi baru lahir. Radiasi, perpindahan panas dengan cara dipancarkan, misalnya lampu listrik itu memancarkan ya, lampu TL, lampu yang kita pakai sehari-hari ini memancarkan panas. Nah, penggunaan energi panas dalam pengobatan, terutama dalam kesehatan maupun keperawatan, ini menggunakan efek panas, ya, diantaranya secara fisika, kimia maupun biologi. Yang kedua adalah metode yang dipakai dalam terapi, metode konduksi, radiasi, elektromagnetik maupun gelombang ultrasonik. Ini yang pernah saya jelaskan pada materi kedua, topik elektromagnetik yang kemarinnya. Nah, demikian tadi saudara sekalian, materi hari ini sudah saya sampaikan tentang termofisika. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa chat ke saya, bisa langsung bertanya setelah penayangan video ini. Terima kasih, semangat, tetap jaga kesehatan, salam sukses semua.